Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa ridwanihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala ala mana wa masyaikhuna wa marabbina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa alaniyah ananallaha yarzuquna ilman nafi'an wal amal bihi wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain amin. Ila anqal hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para ustad, para sepuh bini sepuh, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus jajaran takmir Masjid Babus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beserta seluruh para jemaah Bapak Ibu semuanya yang semoga Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan saat ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, kesempatan, kekuatan, kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang penuh dengan berkah ini, melaksanakan salat subuh berjamaah, kita berzikir, bertadarruk, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lanjutkan dengan pengajian kita, menambah keilmuan kita, menambah keilmuan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain yang kita harap adalah ridha dari Allah dan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah bagian dari syiar min syiar Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan dari apa yang telah kita laksanakan saat ini. Semoga menjadi sebab musabab ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, dan sebagaimana kita berkumpul di tempat yang mulia ini, semoga kelak di akhirat kita dikumpulkan di tempat yang penuh dengan kebanggaan, kebahagiaan, ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pertemuan kita pada saat ini adalah pertemuan di bulan yang penuh dengan berkah, yaitu di bulan Rajab. Di bulan Rajab disebut dengan bulan yang mulia, di antara salah satu bulan hurum, bulan yang penuh, bulan yang dimuliakan di antara bulan-bulan yang lain. Bulan Rajab ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Di antara hikmahnya adalah Rajab adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberi beberapa keutamaan untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang pertama adalah Allah memberikan satu malam di malam pertama di bulan Rajab adalah malam yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah kita lewati bersama. Ini adalah malam yang paling utama di antara malam yang disabdakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsul layalin, sebagai mengatakan arba'atul layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 4 atau 5 malam. Di antara malam-malam tersebut tidak ditolak setiap doa di hari hamba yang bermunajat.
Yang pertama adalah awwalul lailah min Rajab, adalah malam pertama di bulan Rajab yang telah dilewati. Malam kedua di antara keutamaan bulan Rajab adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab. Di bulan Rajab dikatakan pada tanggal 10 Rajab. Ini adalah nurnya Nabi Muhammad diciptakan. Adapun yang ketiga adalah malam Isra Mi'raj. Ini tidak ada malam yang paling utama dan membahagiakan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain dari malam Isra Mi'raj. Karena malam Isra Mi'raj adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil baginda Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhannya, bertemu bertatapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan amanah, memberikan hadiah untuk Nabi Muhammad beserta kita semuanya, untuk umatnya, yaitu salat 5 waktu. Maka di sini perintah salat adalah perintah di antara ibadah yang paling utama daripada ibadah yang lain. Kalau amalan ibadah yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampaikan Nabi Muhammad puasa. Malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sedekah. Malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad haji ke Baitullah. Malaikat Jibril sampaikan Nabi Muhammad umrah dan sebagainya melalui Nabi Muhammad, malaikat Jibril. Akan tetapi kalau solat enggak. Kalau solat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menemaninya dalam perjalanan Isra Mi'raj. Sehingga ketika memasuki tempat di mana tidak ada satu makhluk pun yang bisa melewati atau memasukinya, yaitu di Sidratul Muntaha, hanya baginda Nabi Muhammad seorang yang dapat memasukinya. Seketika malaikat Jibril stop. Nabi Muhammad, aku tidak bisa melangkah dari tempat ini. Di sini adalah batasanku untuk mengantarmu. Maka majulah engkau memasuki tempatmu, memasuki tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bertemulah dengan Tuhanmu. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan perintah, yaitu salat 5 waktu. Yang awalnya tadi sampai 50, berkurang sampai 5 waktu. Dan ini yang kita laksanakan salat subuh tadi adalah bagian dari hadiahnya Allah kepada kita. Hadiahnya Allah untuk kita. Kenapa? Salat bertemu dengan Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhannya, diberikan perintah salat, ya kita salat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhi, sesungguhnya aku menghadapkan wajahmu kepada pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari hadiah kita. Makanya amalan sunnah yang ada dalam sholat adalah amalan yang paling utama di antara amalan sunnah yang lain. Nah, wabil khusus ketika siwak. Nah, di sini ini siwak, siapkan siwak. Alhamdulillah ada yang berangkat haji atau umroh. Ketika haji sama umroh, sebenarnya yang dipikirkan pertama yang dibelanjakan adalah siwak. Itu paling bagus. Karena tempatnya di sana tempat siwak. Eman juga ketika berangkat umroh atau haji pikirannya pengen beli gaun, pengen beli baju, pengen beli ini, beli itu, beli parfum, beli apa. Beli siwak dulu. Beli siwak dulu sebelum membeli belanjaan yang lain. Siwak utama. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, kata Rasulullah. Seandainya siwak itu enggak memberatkan kepada umatku, enggak memberatkan, maka aku akan memerintahkannya secara wajib untuk memakai siwak setiap kali sholat. Kenapa demikian? Karena orang yang sholat memakai siwak itu lebih utama, lebih baik daripada orang yang tidak sholat, yang sholat tidak memakai siwak 70 derajat. Di sini bayangkan. Nah, kalau nggak punya siwak bagaimana? Pakai lengan baju kain. Nah ini. Pakai lengan baju, penggantinya siwak. Penggantinya siwak. Eman.
Sunnah. Makanya amalan sunnah di dalam solat itu lebih utama daripada amalan-amalan yang lain. Nah, ketika sholat sunnah membaca doa iftitah, baca sunnah. Kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah dan seterusnya. Ketika ruku baca tasbih subhanallahil azim bihamdi, baca tasbih. Ketika i'tidal baca doa tahmid. Ketika sujud baca doa, ketika duduk di antara dua sujud baca doa, semuanya itu adalah sunnah-sunnah yang paling utama, yang paling afdol di antara sunnah-sunnah yang lain. Makanya setiap kegiatan yang berhubungan dengan sholat adalah kegiatan yang paling utama. Adzan adalah amalan yang paling utama karena berhubungan dengan sholat. Sampai-sampai kata Rasulullah, orang yang adzan selama 7 tahun, bagian mengatakan 6 tahun, itu adalah orang yang akan mendapatkan perhatian khusus kalau yaumul qiyamah. Utama orang yang berangkat ke masjid sholat. Bahkan kata Rasulullah ketika orang berangkat ke masjid kayak sekarang subuh, basyirul masyaina fi dhulumatil laili bil jannah. Berilah kabar mereka orang yang berjalan menuju masjid pada malam hari, subuh atau maghrib atau isya juga demikian, dengan kabar gembira dia akan menjadi ahli sorga. Ini hubungan sama sholat. Berangkat saja mendapat kabar gembira dari Rasulullah masuk surga sebagai penghuni surga. Karena berhubungan dengan sholat. Bahkan orang yang berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat, setiap kali langkahnya dia melangkah, setiap kali dia angkat kakinya, Allah angkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Setiap kali dia meletakkan kakinya ke tanah, maka Allah hapus dosanya, dosa yang telah dia lakukan. So, di sini kenapa? Karena berhubungan dengan sholat. Karena berhubungan dengan sholat. Ketika di dalam riwayat lain mengatakan setiap kali seseorang mendengar azan lalu dia berwudu hendak melaksanakan sholat, maka setiap kali dia membasuh wajahnya, Allah hapus dosa yang ada pada wajahnya. Setiap kali dia membasuh kedua tangannya, Allah hapus dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya. Ketika dia mengusap kepalanya, Allah hapus apa yang terletak dosa yang di kepalanya tadi. Dan kakinya juga demikian. Ketika dia membasuh kedua kakinya, Allah hapus dosa yang diperbuat oleh kakinya. Kenapa demikian? Karena berhubungan dengan sholat. Maka pentingnya kita menjaga sholat. Wabil khusus sholat berjamaah yang rumahnya dekat dengan masjid, yang rumahnya terdengar adzan sholat. Bahkan Rasulullah, ada sahabat namanya Ummul Kulsum, beliau buta. Ya Rasulullah, saya ini buta, nggak ada orang yang menemani saya untuk ke masjid. Apakah ada keringanan untuk saya untuk tidak berjamaah ya Rasulullah subuh karena petang gelap? Ya kalau zuhur, maghrib, zuhur, asar mungkin masih ada teman, masih ada orang. Ini tapi kalau malam nggak ada orang yang menemani, apakah ada minta rusuh? Rasulullah diam. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah kamu mendengar adzan, adanya Bilal, adanya sholat? Iya ya Rasulullah. Ya udah berangkat kalau dengar adzan. Yuk. Saking pentingnya sholat berjamaah, sholat bersama-sama di masjid, memakmurkan masjid. Alhamdulillah masjidnya sudah luas, alhamdulillah masjidnya sudah bagus, alhamdulillah sekitar masjid ini padat ramai. Nah kalau nggak dimakmurkan dengan warga sekitar yang di area masjid, bagaimana kita memuliakan sholat? Yang dikatakan, bahkan dikatakan as-salatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Nah kalau tiangnya enggak kokoh, ya bagaimana agama kita baik, bagaimana agama kita kuat kalau kita sendiri tidak memuliakan tentang keutamaan dari sholat berjamaah di masjid. Ini pentingnya kita. Ayo, ini bulan Rajab, istilahnya bulan diperintahkannya sholat. Semangatkan kita sholat berjamaah, wabil khusus di masjid. Sempatkan, diniatkan untuk menghapus segala dosa, untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan
dengan pengajian kita dan melanjutkan dengan perihal tentang melanjutkan adab dalam etika kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fi darin amin ila anqal wa iyyaka an tu'dhiya musliman aw tasabbahu bi ghairi haqqin faqad qala alaihi salatu wassalam man adha musliman faqad adani wa man adani faqad adallah wa qala alaihi salam sibabul mu'min fusuqun wa qitaluhu kufrun. Hati-hati, wa iyyaka, hati-hatilah, jauhilah. Nah, jangan sampai kamu lakukan. Nah, begitu. Wa iyyaka, jauhilah. Antu dia musliman, jangan sampai kamu menyakiti seorang muslim. Menyakiti dengan berbagai macam hal. Secara lisan, antu sabbahu, yaitu dengan mencaci maki, dengan ucapan-ucapan gak baik, ucapan-ucapan gak nyaman. Beda ya, ucapan yang gak nyaman ini banyak arti, banyak makna. Bisa dengan hal ketika seorang menasihati sikapnya yang kurang baik. Ketika kita menasihatinya, mungkin dia sakit hati, tapi itu bukan menyakiti, enggak. Yang kata-kata menyakiti itu adalah ucapan sekiranya tidak ada unsur kebaikan dalam ucapan terhadap orang itu. Apa contohnya? Mencaci maki. Dan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ini. Tapi kalau ucapan yang membuat dia itu sadar, itu adalah nasihat untuk dia, walaupun dia merasa sakit hati, maka itu bukan menyakiti, bukan menyakiti, karena memang yang namanya obat itu pahit untuk kesembuhan setiap orang. Di sini yang maksud menyakiti di sini adalah ucapan-ucapan yang tidak ada unsur nasihat, tidak ada unsur untuk memperbaikinya, yaitu semisal mencaci makinya, mencelanya, memfitnahnya, seperti itu dan sebagainya. Ini menyakiti. Atau secara perilaku, memukulnya. Di sini jangan sampai menyakiti seorang muslim bighairi haqqin. Ini maksudnya tanpa ada niat, tanpa ada kebenaran, tanpa ada niatan nasihat, tanpa ada niat untuk menyadari, menyadarkan. Jadi faqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adza musliman, barang siapa yang menyakiti seorang muslim, ya di sini, faqad adani, maka dia sungguh telah menyakitiku, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menyakiti seorang muslim saja sudah dianggap menyakiti baginda Nabi. Menyakiti seorang muslim itu ya zaman sekarang ya banyak hal. Mengadu domba umat Islam, udah ini bukan hanya satu orang, malah semua orang muslim merasa tersakiti. Menfitnah umat Islam, menyakiti umat Islam dengan ujaran kebencian. Zaman sekarang ujaran kebencian, ujaran permusuhan, ujaran adu domba. Di sini ujaran-ujaran yang memecah belah umat. Ini menyakiti semua umat Islam, bukan hanya satu, semuanya. Loh, satu orang saja kata Rasulullah itu sama halnya menyakiti Nabi Muhammad, kata beliau. Sama halnya menyakitiku Nabi Muhammad. Apalagi menyakiti semua orang, semua umat Islam. Bagaimana? Di sini menyakiti. Zaman sekarang banyak memecah belah umat, memecah belah persatuan, memecah belah suatu golongan, memecah belah persaudaraan antar umat beragama, antar negara, antar bangsa, antar ras, dipecah belahkan berbagai macam hal. Ini
Nah, kalau sudah menyakiti baginda Nabi Muhammad, wa man adzani, barang siapa yang telah menyakitiku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ada Rasulullah, faqad adallah, maka dia sungguh telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut segeralah bertobat sebelum terlambat, sebelum nyawa berada di penghujung. Maka bertobatlah dari memecah belah umat, dari memecah belah persatuan, dan jangan sekali-kali kita melanjutkan. Nah, ini kita mendapatkan video memecah belah umat, cacian, ujar kebencian, ujar keresahan dalam masyarakat. Jangan di-share, jangan diteruskan, tidak cukup hapus, biar tidak menjadi jariah. Sini. Sibabul mu'min fusukun, mencaci maki umat Islam itu adalah fasik, perbuatan keji, perbuatan enggak baik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh umat Islam, membunuh seorang muslim adalah bagian dari kekufuran. Nah, di sini menjelaskan wa iyyaka, dan jauhilah, wa ifsadu dzatal bain, yaitu merusak di antara kedua belah pihak, di antara sesama. Jauhilah perkara-perkara yang menyebabkan rusaknya antara sesama saudara, sesama muslim, sesama warga negara. Jauhin. Dengan apa? Jauhin dengan cara bin namimah, jauhin dari perbuatan namimah, adu domba. Jauhin dari perkara yang merusak keharmonisan kebersamaan umat atau kebersamaan persaudaraan, kebersamaan warga negara. Apa yang menyebabkan rusaknya suatu persaudaraan, suatu persatuan, yaitu bin namimah, adalah adu domba. Yang kedua apa? Ghibah. Yang kedua adalah ghibah. Ini merusak persaudaraan. Karena ketika seseorang membicarakan keburukan saudaranya, seolah-olah dia mengatakan jangan kamu berteman dengan dia, jangan kamu pro dengan dia itu begini, membicarakan keburukannya. Jangan. Bin namimah, adu domba dengan niatan untuk merusak di antara persatuan dan kesatuannya umat, agama ataupun negara, wa nahwihima, ataupun dengan cara keduanya, selain keduanya. Jauhin dari perkara-perkara yang merusak persatuan dan kesatuan agama, dan juga persatuan dan kesatuan antar negara, warga negara. Adapun namimah, apa tuh namimah? Amman namimah fahiya an tanaqqulu kalami insan li insan taqsudu bidzalika al-ifsadu bainahuma, yaitu mengalihkan pembicaraan dengan suatu pengalihan di antara dua belah pihak, A dan B, mengalihkan pembicaraan A dibicarakan ke B, pembicaraan B dibicarakan ke A, dengan maksud tujuannya adalah al-ifsadu bainahuma, agar keduanya tadi saling bermusuhan, merusak keharmonisan mereka berdua. Ini sekarang dua kubu diadu domba dengan berbagai macam hal. Bahkan sekarang di dalam organisasi pun diadu domba. Antara ketua satu, ketua dua diadu domba. Ya sekarang enggak cukup. Yang pertama, antara organisasi, antara ras diadu domba, enggak cukup, enggak puas karena enggak berhasil. Organisasinya yang diadu domba. Nah sekarang namimah. Rasulullah menyatakan, la yadkhulul jannatan namam, tidak akan pernah masuk surga orang yang selalu melakukan adu domba.
Tidak akan pernah masuk surga orang yang adu domba, mengadu domba. Ini ancaman dari baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena adu domba ini merusak, bahkan sampai merusak akidah. Karena apa? Karena ta'assub tadi. La ilaha illallah. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadakum ilallahi ta'ala al-masya'una bainal ahibbah bin namimah al-mufarriquna bainal ikhwan. Yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu aku paling benci, kata Nabi Muhammad, paling benci aku terhadap seseorang dan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berjalan untuk mengadu domba. Nah, berjalan di sini enggak hanya dengan kaki, berjalan dengan pemikirannya, berjalan dengan tangannya, internet, HP, buzzer. Nah, ini orang berjalan dengan pemikirannya, buzzernya, jari-jarinya, enggak harus dengan kaki, enggak harus. Dari sini orang yang jalan tujuannya untuk namimah, mengadu domba. Ini adalah orang yang paling dibenci oleh baginda Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Yang al-mufarriquna, yang memecah belah bainal ikhwan, di antara tali persaudaraan. Ini namimah. Jangan sampai misalkan ada misalkan kita tahu suatu keburukan, suatu aib, itu adalah hal yang enggak baik dari A dan fulan, lebih baik kita diam aja. Lebih baik kita netral, enggak usah membicarakan kebaikannya ataupun B di hadapan mereka berdua. Udah, kita netral. Kita enggak mau berurusan dengan keburukannya, kita enggak mau berurusan dengan sikapnya. Itu adalah hal yang paling aman. Atau yang paling lebih baik, kita mengislahkan di antara keduanya. Ucapan-ucapan yang baik. Masya Allah, si fulan itu luar biasa, selalu mengenang kebaikan kamu, gitu ucapin. Ngomong kasih, oh Masya Allah, beliau itu selalu bicarakan kebaikan kamu, nggak pernah ngata-ngatain apa-apa seperti itu. Ini sebaiknya mengislahkan. Ini yang paling yang terbaik. Ini yang pertama, itu namimah. Amal ghibah, adapun ghibah itu antadzkura insanan fi ghaibatihi bima yakrahuhu law kana hadiran taksudu bidzalika tankisuhu. Ini namanya takrifnya riba. Apa itu riba? Yaitu membicarakan aibnya seseorang. Jika tidak ada beliau itu akan merasa benci dan tidak senang, dan maksud tujuan membicarakan aibnya itu adalah tangkis, itu merendahkan dia. Maksud tujuannya adalah merendahkan dia. Dia membicarakan aibnya seseorang. Maksud tujuannya adalah untuk merendahkan dia. Ini namanya ghibah. Tapi kalau membicarakan aibnya seseorang dengan maksud tujuan bukan untuk merendahkan dia, artinya ada alasan-alasan lain, maka itu bukan ghibah. Apa contohnya? Contohnya misalkan ada seorang, kita sebagai saksi, si fulan, si A itu mencuri motor. Kita lihat dengan mata kepala kita, atau kita punya bukti CCTV. Lalu kita ngomong ke polisi, Pak Polisi, si fulan A itu pencuri. Nah, kan ini kan ghibah kan? Membicarakan aibnya dia kan mencuri, aibnya dia. Tapi maksud tujuan kita bukan merendahkan dia, enggak. Maksud tujuan kita adalah untuk mengatakan hak yang sebenarnya atau dzulum. Maksud tujuannya bukan untuk merendahkan dia, menyatakan untuk kebenarannya, untuk menyelesaikan suatu perkara pencurian. Pak Polisi, si fulan itu mencuri dan ini buktinya. Bawa sepedanya diambil oleh dia, maka ini bukan lagi ghibah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bukan ghibah juga kalau kita berniat untuk menjalin hubungan kekeluargaan. Misalkan kita punya anak
anak perempuan misalkan akan dilamar oleh seorang pria yang kita tuh nggak tahu. Kita nggak tahu keluarganya dia, kehidupan keluarganya si laki-laki, atau kita mau melamar perempuan, kita nggak tahu kehidupan si perempuan, keluarganya perempuan. Nah, kita cari kabar, tanya-tanya ke tetangganya atau ke siapa yang kenal. Kenal ke si keluarga fulan? Iya kenal. Lah apa? Lah aku ini mau rencana dia mau ke rumah, mau khidbah, mau ngelamar, atau saya mau ngelamar dia. Untuk keluarganya biye, kehidupannya gimana? Lah, kalau tujuannya ini untuk kekeluargaan, wajib orang yang diminta yang dibilang tadi, diminta untuk memberitakan kabarnya tadi, untuk menyebutkan kebenarannya, baik atau buruknya, wajib. Karena diminta untuk musyawarah, untuk hubungan kekeluargaan, wajib dia. Makanya, kalau unsur kebaikannya begini, masya Allah, beliau itu orang luar biasa, orang tuanya sergap ke masjid, orangnya masya Allah aktif dalam pengajian, begini. Unsur negatifnya apa? Unsur negatifnya suka ngopian, cangkruan, yang saya tahu. Gitu. Ini kan nggak apa-apa. Ngopi biasa, bagi istilahnya bagi dia, bagi yang pembicara mungkin hal-hal yang negatif bagi dia, tapi itu bukan negatif sebenarnya. Bagi dia maksudnya seperti itu. Nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, sejujur-jujurnya. Dan ini bukan ghibah, bukan. Karena apa? Karena dia minta info, kabar untuk bagaimana keberlangsungan antara dua belah pihak nanti kemudian hari, biar tidak canggung, nggak kaget. Nah, banyak sekarang di antara kekeluargaan, cocok antara anak mudanya, cocok nikah, udah berapa bulan, ketahuan aslinya, sehingga menyebabkan retaknya suatu rumah tangga. Bukan itu tujuan rumah tangga. Tujuan rumah tangga itu adalah membina sebagai tujuan harapan sakinah mawaddah warahmah. Dan sebelumnya untuk khidbah itu ya cari info dulu biar nggak kaget, biar nggak merasa dicurangi atau disalahin ini dan sebagainya. Lah, ini kesalahan dari mereka, hanya menuruti hawa nafsunya toh. Orangnya mohon maaf cantik misalkan, mulus begini, langsung segala seperti itu. Ketika menikah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun selesai. Ini yang menyebabkan nggak baiknya. Bahkan di dalam Islam nggak apa-apa, tanyakan hubungannya, tanyakan kabarnya, tanyakan tentang dari mana asal usulnya, bagaimana statusnya, bagaimana siapa temannya, siapa yang sering bergaul dengan dia, kemana kalau malam, sering jalan dengan siapa, nggak apa-apa, tanyakan. Dan wajib yang memberitakan jujur, entah itu baik ataupun buruk, biar dia tahu, baiknya begini, buruknya begini, buruknya aku bisa kok, bisa membenahi, bisa memperbaiki dan sebagainya. Ini tujuannya. Ini atau bukan ghibah juga adalah minta tolong untuk merubah suatu hal yang mungkar jadi menjadi baik. Misalkan kita sering melewati satu jalanan, dan jalanan tersebut sering ada gerombolan pemuda yang kasar, yang mengkhawatirkan keselamatannya dia. Nah, saya ini boleh ngomong kepada pihak yang berwajib, Pak Polisi. Di sana itu ada pemuda yang saya kenal, fulan, duduk nongkrong di situ, itu mengkhawatirkan saya. Ketika saya berjalan, saya sering pulang malam soalnya. Dan saya pernah lihat dia minum mabuk-mabukan di jalan di situ. Yang namanya mabuk-mabukan, ketika dia mabuk dia nggak sadar, takutnya menyakiti orang yang jalan. Mohon Pak Polisi ditindaklanjuti. Lah, ini kan ucapan kepada polisi ghibah, melaporkan ghibah. Polisi si pulang itu minum, duduk jalan sampai ceria, khawatir. Kan ghibah namanya. Tapi itu bukan ghibah. Tapi itu nggak berdosa. Nah, bukan berdosa. Kenapa? Karena tujuannya untuk islah, untuk memperbaiki perkara yang mungkar ke perkara yang baik. Nah, di sini
Ini yang perlu kita pahami tentang ghibah. Ghibah itu intinya adalah membicarakan aibnya seorang, tujuannya untuk merendahkan. Itu ghibah. Nah, kayak misalkan kita cerita Fir'aun misalkan, Fir'aun. Nah, Fir'aun raja kafir, raja yang merusak, zalim. Kita bicarakan kejelekannya. Apakah ghibah? Bukan ghibah. Sebagai ibrah. Sebagai ambil pelajaran. Nah, ini yang harus kita pahami. Intinya adalah ribah itu membicarakan kejelekannya umat Islam dengan maksud tujuannya adalah merendahkan, agar yang kita diajak bicara itu benci terhadap dia, nggak senang sama dia, menjauhi dia, nggak berteman dengan dia. Itu nih ribah. Tapi kalau tujuannya untuk nasihat, tujuannya untuk memperbaiki, tujuannya untuk sebagai saksi, tujuannya selain dari itu atau meminta fatwa, bertanya, Pak Ustadz, saya didolimi sama suami saya mukul saya, kan ribah, bicarakan aibnya suami. Tapi minta fatwa, minta kejelasan, apakah saya boleh melakukan ini untuk bisa begini, apakah begini demikian? Maka jawab sama si mufti tadi, si pemufti tadi dengan demikian. Misalkan mengadu kepada KUA, pengadilan agama, misalkan istri, ini bukan ghibah, bukan ghibah, karena tujuannya bukan merendahkan dia, tapi minta solusi, dan banyak di sini perkara-perkara atau ta'rif untuk perkenalan. Misalkan ada fulan namanya, mohon maaf jika ada yang sama, Sodikin misalkan, Sodikin. Kamu tahu Sodikin nggak? Katanya gitu. Nggak tahu. Sodikin ini banyak. Sodikin yang mana? Itu Sodikin yang sula itu. Sula yang nggak ada rambutnya itu. Kan adalah sebagai bentuk aib dia. Oh itu, oh iya tahu. Karena sodikin ada macam-macam. Ada sodikin yang buta misalkan, ada sodikin yang sula misalkan, ada sodikin yang pincang misalkan, ada sodikin yang begini misalkan, macam-macam. Saking banyaknya sodikin namanya. Nah, maka disebut satu celah yang dia itu, satu tanda yang orang itu kenal dengan dia. Maka itu bukan ghibah, karena sebagai perkenalan, pengingat untuk mengetahuinya. Ini diantara akhlak yang harus kita jauhi dari kehidupan kita. Yang pertama tadi adalah jauhilah dari segala bentuk hal-hal yang menyakiti umat Islam, yang menyakiti saudaranya, yang menyakiti saudara setanah airnya. Jauhi yang memecah belah umat. Yang pertama. Yang kedua, jauhi segala bentuk hal-hal yang menyebabkan pecahnya suatu persatuan dan kesatuan umat. Dengan namimah ataupun ghibah. Namimah dengan adu domba, ghibah dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Ini adalah akhlak yang harus kita jauhin. Yang sebelum-sebelumnya adalah akhlak yang harus kita kerjakan, dan ini adalah akhlak yang harus kita jauhin, akhlak tersebut. Karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo Bapak atau Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Monggo. Bapak Bang, monggo Pak Bang. Iya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin wa iyyakum. Ya. Yang kedua, masalah mendirikan sholat dan melaksanakan sholat apa perbedaan? Mendirikan sholat dan melaksanakan sholat.
tidak. Riba itu terjadi pembunuhan kalau sama lain. Apa? Tadi kan riba. Namimah. Riba itu ini rasanan. Ah. Itu soalnya antara saya divaksin sama emosi. Saya dibunuh dengan vaksin. Akhirnya saya sama membunuh. Itu seperti yang Pak Sendiri sudah membunuh saya contoh. Itu berdosa enggak dan lagi dua-duanya itu masuk mereka banyak. Terima kasih. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pertanyaan Bang Bang ini. Yang pertama adalah tentang masalah siwak. Siwak adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh agama. Orang yang memakai siwak maka dia telah melaksanakan di antara kesunahan dari ibadah tersebut. Dan sunnah dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan ya tidaklah dia berdosa. Artinya ketika seseorang sholat pakai siwak maka amalannya meningkat, amalan ibadahnya yang dicatat oleh malaikat. Dia nggak pakai siwak ya nggak masalah, nggak apa-apa, atau juga bukan wajib. Nah di sini ini yang pertama. Dia pakai siwak, maka Allah catat tambahan pahala siwak sedemikian, tambahan dia pakai siwak demikian. Kalau dia nggak pakai siwak ya udah. Makanya kalau kita nggak punya siwak, minimal pakai ujung kain. Ya pakai. Saya sering pakai ujung kain. Kalau nggak lupa bawa siwak kadang gitu eman. Maka kalau misalkan ada niatan umroh atau haji, pertama yang dipikirkan beli siwak. Niat untuk menambah amalan ibadah yang lain. Misalkan nggak pakai siwak, ya nggak berdosa dan juga nggak bertambah, nggak mendapat nilai plus dari amalan yang dia lakukan. Ini yang pertama. Pakai kaos nggak apa-apa. Ya gini. Iya. Betul. Ini nggak apa-apa. Karena siwak itu takrifnya adalah at-tadlik, menggosokkan. Artinya apapun benda kasar itu sah menjadi pengganti siwak atau dibuat siwak. Bahkan bisa pakai, kalau kita nggak punya siwak lebih simpel pakai sikat gigi, nggak apa-apa. Pakai sikat gigi. Bahkan teman saya yang mazhab Maliki, dia di Yaman, dia nggak pakai siwak ini, dia, karena dia nggak bisa, karena mungkin nggak bisa, takut luka macam-macam, maka dia pakai sikat gigi, sah, nggak apa-apa. Sedangkan bawa sikat gigi dari rumah, ketika sholat, kita nggak siwak, udah. Niatnya baca doanya, Allahumma barik li fi. Kasih dalam hatinya, Allahumma barik li fi. Ya Allah, semoga mulut saya ini menjadi mulut yang berkah, gampang bermunajat, gampang berdoa, situ gampang mengucapkan ucapan baik, dijauhkan ucapan-ucapan kotor, gitu doanya. Allahumma barik li fi. Ya gitu. Ya Allah, semoga kau berkahi mulutku ini dengan keberkahan. Itu doanya. Ketika siwak, pakai sikat gigi, ambil dari rumah. Oh kalau tangan ya apa piye? Ya gak enak pas masa tangan pakai siwak salaman sama orang, ya apa dilihat. Pakai yang kiri kan untuk hal yang kotor Pak Bambang. Enggak ini lah. Kalau kiri juga pakai tangan juga yang enggak etis, enggak bersih takutnya. Habis pegang kena virus, kena apa gitu. Maka ya pakai syal, pakai surban. Enggak apa-apa pakai surban. Begitu. Atau yang perempuan enggak usah pakai mau kenanya ujungnya. Eman, pahalanya besar. Sajadah boleh, enggak apa-apa. Yang penting jangan batu, kasar dia. Ini ya hal yang kasar ya, hal yang pakai apa? Ini pakai karpet ini ya, piye pakai karpet, gak iso. Gini. La ilaha illallah. Ini yang pertama dari Abang tadi. Yang kedua, apa perbedaannya melaksanakan sholat dan mendirikan sholat? Kata
kata-kata mendirikan itu adalah suatu bentuk mengokohkan, memperkuatkan. Artinya apa? Dia jalan dengan istiqomah, dengan melaksanakan sholat secara istiqomah, berjemaah istiqomah, melakukannya istiqomah dengan baik, dengan penuh tuntutan, dengan penuh keyakinan, dan melaksanakan penuh dengan kepatuhan. Itu namanya iqomah, mendirikan sholat sebagai pengukuhan. Melaksanakan secara sikap. Artinya ya bukan hanya istiqomah atau ayo laksanakan, ayo lakukan. Wa aqimus shalah, artinya mendirikan sholat, artinya memperteguhkan, mengistiqomahkan, menguatkan keyakinannya untuk senantiasa melakukan sholat. Di sini kalau melakukan sudah jelas, yaitu melaksanakan, artinya melakukan dengan rukun-rukunnya sesuai dengan rukun yang sah dalam rukun sholat. Rukun sholat ada 4, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, rukun ma'ani. Sebagian mengatakan cukup 3 atau 3 saja. Qauli, fi'li, ma'ani, ini melaksanakan sesuai dengan tuntutannya, dengan arahan, dengan sunnah-sunnah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad dan tuntunan Nabi Muhammad sesuai dengan syiarnya, syariatnya. Kalau iqomah itu dengan keyakinan penuh, itu melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan perintah kita, dengan melaksanakan perintahnya Allah, dengan penuh keyakinan kita mendirikan, mengokohkan dalam jiwa kita secara istiqomah, terus menerus melaksanakan. Ini iqomah, mendirikan dan melaksanakan. Nggih, Pak Bambang nggih. Itu perbedaannya. Sama-sama makna saling menguatkan di antara mendirikan dan melaksanakan. Yang ketiga adalah tentang ghibah. Ya, ini tadi kita jelaskan yang namanya ghibah itu adalah suatu hal, ucapan tidak baik, ucapan aib yang maksud tujuannya untuk merendahkan. Loh, kok sama-sama merendahkan sampai terlibat pertengkaran, ada salah satu tumbang pembunuhan. Makanya dalam hadis lain mengatakan idzal taqal muslimani bisayfayhima faqatila faqatala idza taqal muslimani bisayfihima faqatala ahaduhuma. Apa hadis manahnya? Intinya, jika dua muslim bertemu dengan maksud tujuannya untuk membunuh, maka mereka berdua fal qatilu wal maqtulu finnar. Maka orang yang membunuh dan yang terbunuh, mereka semuanya masuk dalam api neraka. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul. Kalau yang terbunuh ini, yang membunuh ini, iya. Kalau yang membunuh ini jelas karena dia telah melakukan kezaliman, karena dia telah melakukan pembunuhan. Fama balul maqtul, maka apa yang alasannya orang yang terbunuh ini kau juga masuk ke api neraka? Kenapa jawabannya Rasulullah? Karena dia ini yang terbunuh itu juga ada niatan untuk membunuh. Nah, itu. Karena dia juga ada niatan untuk membunuh. Terus ketika ada seseorang ini membunuh kita, udah, kita hanya punya satu tugas, apa itu? Untuk tidak sampai dia itu membunuh kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah untuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat bahasa Indonesianya membela diri kita dengan tidak ada tujuan untuk membunuhnya, yaitu menangkisnya saja. Tapi kalau misalkan dia itu terjatuh dan terbunuh, ya bukan kita tidak niatan demikian. Misalkan ketika dia mau mukul, misalkan ternyata ada batu tersandung kakinya, ternyata jatuh ke jurang misalkan. Ya kan kita nggak ada niatan. Maka di sini jangan sampai ada niatan membunuh. Nggak boleh. Jangan sampai ada niatan membunuh. Niat membunuh, bahkan Rasulullah mengatakan juga
dalam riwayat lain kalau kita ada niatan membunuh pada saudara yang ada di ufuk sana, yang di ujung dunia sana, maka orang tersebut mendapatkan jariyah dosa pembunuhan. Kalau kita ada sampai ada unsur ridho dari pembunuhan setiap yang terjadi di umat Islam. Nah, maka enggak boleh. Yang berhak membunuh adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ngapunten waktunya sangat banyak panjang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala kita semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah dan kita bisa menghidupkan apa yang menjadi kebaikan untuk kita semuanya. La hadhihi niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad